Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Ibnu Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung kembali bisa menjumpai Anda semua. Hari ini Rabu tanggal 21 ya, tanggal 21 April. Hampir itu bersamaan dengan Hari Kartini ya, Bung Rocky harusnya ya. Iya. Ya. Ini Rabu apa? Rabu Pahing. Nah, kalau Anda sudah ngomong Rabu Pahing itu berarti besok hari ini dipastikan tidak akan ada reshuffle, dan itu memang seperti disampaikan oleh Sekap. Sekap itu Pramono Anung menyatakan bahwa hari ini tidak akan ada reshuffle karena Presiden Jokowi berkunjung ke Jabar. Saya nggak tahu apakah kaitannya ini karena Rabunya nggak cocok dengan Rabu Pon, kan biasanya Pak Jokowi selalu Rabu Pon gitu. Ya, ini semua Rabu itu sebetulnya nggak berguna lagi tuh karena orang anggap Saya bahwa udah hafal dengan Anda nih. Kalau reshuffle saya udah hafal, pasti Anda nggak tertarik ngomongin reshuffle, tapi ayolah kita ngomong dulu lah. Ini memang karena isunya seperti itu. Kalaupun kita paksain setiap hari juga bisa dibikin hari Rabu karena mau disandingkan dengan momentum. Padahal mitos-mitos itu sebetulnya diperlukan kalau memang ada yang masuk akal. Tapi kalau semuanya nggak masuk akal, mau di reshuffle hari Rabu apapun, yang orang nggak peduli sebetulnya. Jadi sekarang kita masuk di dalam public opinion yang menganggap bahwa ya agenda reshuffle itu ya penting untuk memperoleh kesegaran. Tapi kan ini reshuffle di antara situasi atau di dalam situasi di mana nggak ada harapan. Jadi apa yang mau di reshuffle sebetulnya tuh? Muter-muter di antara situ aja tuh. Seolah-olah kalau ada reshuffle akan ada prestasi. Lo seluruh parameter untuk menentukan reshuffle itu kan cuma dua. Atau dia mampu dalam termasuk berintegritas, atau dia ada dukungan partai. Nah, semua partai berupaya untuk taruh orang dalam upaya untuk ngerampok terakhir, bukan untuk memperbaiki Indonesia. Jadi itu yang saya maksud. Jadi mau Rabu Pon atau Rabu Olimpiade atau Rabu apa. Tadi saya sebenarnya udah berpikir keras bagaimana caranya memaksa Bung Rocky ini mau ngomongin reshuffle, karena saya sudah tahu jawabannya kalau ngomongin reshuffle pasti seperti apa. Tapi please lah, kita ngomong dulu lah soal reshuffle ini. Ya, boleh. Kan seluruh yang terakhir kan seolah-olah PAN merasa akan diajak, maka dia siapin kadernya tuh. Kalau kita tanya siapa kadernya tuh, ya yang terbaik. Ya siapa yang terbaik itu kan, itu soalnya tuh. Lalu PKB juga berharap lagi mungkin karena udah habis kongresnya dibuka di istana itu. Tapi kan orang hanya hitung bahwa ya ada menteri investasi yang sinyalnya juga akan ditaruh orang yang mungkin disetujui oleh Wapres, karena Wapres nggak pernah ngomong ya, karena itu dia sekarang berbisik doang tuh. Wah, tolong taruh orang yang saya setuju ya, mungkin itu bisikan doang. Lalu orang bikin spekulasi tuh. Lalu ada menteri baru itu, mungkin Nadiem masih dipertahankan atau Nadiem nggak dipertahankan karena ada kasus lagi yang bikin dia bermasalah tuh. Jadi sebetulnya hiruk pikuk ini adalah hiruk pikuk di dalam satu orkestrasi yang nggak ada penonton. Jadi mau bikin apa, penontonnya menganggap ini kan orkes yang rusak, partiturnya nggak jelas, mungkin pakai kunci G tapi salah satu tuts pianonya justru rusak gitu. Jadi seluruh orkestrasi ini hanya untuk menghalangi orang berpikir tentang 2024 sambil mempersiapkan. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa oke ya, kabinet memang harus direvisi, harus di reshuffle. Tapi masalahnya apa yang mau dilakukan dalam keadaan di mana semua parameter sudah dikenali sebagai nggak mungkin lagi diubah itu. Kan ini cuma ganti-ganti posisi, bukan ganti kebijakan. Padahal yang diperlukan adalah ganti kebijakan, rombak total cara menghadapi COVID, rombak total cara menghasilkan keadilan, rombak total cara mengakrabkan warga negara tuh. Ini soalnya. Jadi ini soal paradigma tuh, bukan soal bagian-bagian parsial dari kebijakan. Ya, saya terpaksa memaksa Anda untuk kembali lagi ke topik semula soal reshuffle kabinet. Karena kan sudah nomenklaturnya sudah berubah, ya kan? Kemenristek sudah setuju oleh DPR, itu akan dilebur dan digabung kembali ke Kemendikbud. Terus kemudian
ini ada isu juga berkaitan kan menjelang pensiunnya dari Panglima TNI. Kalau saya tadi buka-buka tanggal lahirnya, kalau Pak Hadi Cahyanto ini akan pensiun pada tanggal 8 November 2021 ini. Kalau usianya dibatasi 58 tahun ya, tapi kan Presiden punya hak prerogatif untuk menambah gitu, yang disebut dalam dinas aktif bisa 1 sampai 2 tahun gitu, bisa saja kalau Pak Jokowi mau menambah gitu. Tapi kan ada juga isu-isu lain yang berkaitan dengan posisi-posisi lain. Jadi tetap saja menurut saya apakah Rabu Pahing, Rabu Pon atau apa ini memang tetap akan dilakukan. Saya sih sampai cek kalender Jawa nih karena berkaitan dengan primbon ini. Saya baru ketemu Rabu Pon itu tanggal 12 Mei, Bung Rocky. Jadi masih agak lama juga gitu. Kalau kemarin kan sohib Anda si Ali Muhtar Ngabalin menyatakan kemarin pasti pekan depan dilakukan. Orang kemudian menunggu hari Rabu, wartawan lah menunggu hari Rabu. Tapi ternyata Pramono Anung menyatakan tidak jadi kali ini. Nah, jadi sekarang orang bertanya-tanya kapan nih sebenarnya gitu. Ini kan maklar reshuffle ini kan beredar supaya nanti dia dihubungi oleh calon menteri atau oleh partai untuk kasih bisikan lebih keras lagi dong, atau disuruh digaji oleh surveyor untuk bicara tuh. Jadi siapapun yang ngomong dari istana, orang anggap bahwa iya, apa poinnya Anda mengatakan bahwa itu minggu depan pasti terjadi, terus wah itu nggak terjadi tuh. Jadi saling membantah sesuatu yang absurd sebetulnya kan. Kan sebetulnya dalam sistem yang terbuka demokrasi, ya udah ucapin aja kan, kami menginginkan. Presiden bilang oke, nanti saya akan reshuffle dan saya udah pilih dari partai ini partai itu. Jadi spekulasinya berhenti kan. Kayak itu kalau disebut hak prerogatif presiden, maka yang lain mestinya diam, tutup mulut. Dan ini lucunya nih. Itu akan terjadi reshuffle minggu depan, tapi ini hak prerogatif presiden, nanti mungkin dia akan berubah. Jadi apa poinnya? Lalu yang sana bantah dengan hal yang sama tuh. Padahal sebetulnya yang disebut prerogatif presiden itu nggak ada. Karena dari awal sistem kita bukan presidensial murni. Karena sistem presidensial murni itu ya udah nggak perlu ada juru bicara untuk nerangin kapan dan siapa yang punya kesempatan. Sekarang kita lihat bahwa komentator pun bilang ya persyaratan untuk jadi menteri adalah ABCD. Lo itu ngapain kalau presiden akhirnya memutuskan hal yang memang wilayah dia. Tapi yang saya mau kritik, presiden pun terpaksa harus meraba-raba nih kalau diambil keputusan Ibu Mega senang nggak, kalau diambil keputusan B Pak Hendro Priyono senang nggak, kalau ambil C apa Pak Luhut bisa mengiyakan tuh. Karena yang disebut sistem presiden kita itu di belakangnya ada panggung lain yang tak terlihat yang sebetulnya mengatur public opinion gitu kan. Jadi presiden mau ngomong dia mesti akhirnya konsultasi dengan penasihat-penasihatnya yang sebetulnya bukan memberi penasihat profesional tapi penasihat kalkulasi politik tuh. Penasihat yang seharusnya ya udah standar aja kan, presiden minta nasihat ya udah kasih nasihat profesional. Tapi karena playernya, pemainnya di belakang presiden itu punya kepentingan masing-masing, maka berselisihlah mereka. Lalu orang-orang KSP atau juru bicara sok tahu tuh nanti ini iya dia nggak tahu bahwa dia juga cuman pion yang diumpankan pada publik. Ini pion tapi berupaya untuk seolah-olah punya otak, itu kan gimana? Oke, tapi dengan mundur-mundurnya reshuffle ini kan berarti mengkonfirmasi apa yang Anda sampaikan tadi, ada tarik menarik gitu ya. Artinya kalau dalam hitung-hitungan orang, hitung-hitungannya belum cocok nih gitu. Ya, ada hitung-hitungan mistiknya belum cocok. Padahal sebetulnya di belakangnya bukan hitung-hitungan mistik, hitung-hitungan politik real gitu. Kan soal mistik itu ya itu bungkus aja, nanti presiden dianggap dia pakai primbon Jawa. Ya tapi yang dia konsultasikan adalah orang Batak, adalah orang Padang, adalah orang apa jadinya tuh kan. Jadi ini primbon Nusantara yang dia mesti pakai, sama seperti vaksin Nusantara mesti ada primbon Nusantara, jangan sekedar primbon Jawa. Ya. Nah, Anda tadi menyinggung soal vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara ini kan kemudian dari ribut-ributnya, kita kemudian sebenarnya publik kemudian mencium aroma persaingan ini antara Mabes TNI Angkatan Darat dengan Mabes TNI. Kan sebelumnya itu kan inisiasinya katanya Mabes karena di RSPAD itu kan di bawah kewenangan Mabes TNI Angkatan Darat. Tapi kemudian muncul jumpa pers dari Kapus Pen TNI yang menyatakan bahwa itu bukan
programnya dari TNI kan gitu. Dan belakangan kemudian ada MOU antara Kepala Staf Angkatan Darat dengan Menkes dengan BP POM bahwa itu akan dilanjutkan, tapi bukan untuk umum, tapi lebih untuk terbatas saja vaksin Nusantara. Jadi ini kan sebenarnya di luar itu kita melihat ada soal perebutan posisi Panglima TNI, Bung Rocky. Ini juga ini keajaiban Indonesia nih. TNI Angkatan Darat bikin riset yang seharusnya secara umum itu kepentingan TNI itu. Karena risetnya dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Jadi kalau yang dilakukan TNI Angkatan Laut juga bukan TNI. Kita bayangkan misalnya ada 4 riset yang dilakukan terhadap COVID itu. Riset pertama dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, riset kedua oleh TNI Angkatan Laut, riset ketiga oleh TNI Angkatan Udara. Lalu dianggap oleh itu bukan TNI. Loh, ini tiga-tiganya bikin riset yang sama sebetulnya. Jadi terlihat bahwa upaya untuk menerangkan pada publik itu bahkan bahasanya pun bukan lagi mendua, mentiga gitu. Jadi di belakang itu orang bertanya-tanya, loh kenapa TNI tidak menganggap aja bahwa oke, itu untuk kepentingan riset, maka TNI sebagai institusi bertanggung jawab terhadap riset itu. Kan nggak bisa dikatakan oh itu riset TNI Angkatan Darat bukan TNI. Itu artinya bagian-bagian dari matra-matra itu, matra itu tidak punya komando tunggal dong. Kan ini semua jadi soal tuh. Dan yang lebih gila lagi nih, akhirnya dipertemukan juga kepentingan-kepentingan yang bersaing tuh. Padahal kemarin BPOM juga entah bagaimana caranya kok tiba-tiba ada buzzer ikut di dalam pagelaran membela BPOM tuh. Padahal kita tahu BPOM itu punya otoritas undang-undang. Ngapain BPOM mesti minta bantuan dari civil society atau buzzer atau mantan wartawan, mantan budayawan segala macam. Kan terlihat bahwa kekacauan institusi ini menyebabkan justru kita makin terpuruk pada ketidakpercayaan. Jadi kalau BPOM menganggap bahwa saya otoritas, ada undang-undangnya tuh, ya ngapain mesti bikin petisi segala macam, menerima petisi atau meminta. Kan itu terlihat bahwa BPOM mengerahkan massa, mengerahkan buzzer untuk membela posisinya. Itu dia nggak percaya diri kan. Nah dengan demikian TNI juga terpaksa harus memberi sinyal bahwa oke, ini ada problem kecil, tapi problem ini bisa diselesaikan dengan cara kolaborasi akhirnya tuh BPOM, Departemen Kesehatan dan TNI Angkatan Darat. Padahal kita tahu sebetulnya yang dilakukan oleh Terawan itu adalah tahap pertama untuk penelitian tuh. Ya dipakailah RSPAD. Tapi kan logika metodologinya kan ada di universitas apa itu di Gajah Mada sudah menarik diri. Ya dipindahin satu tuh ke rumah sakit karena dia apa di Semarang ya. Semarang itu. Jadi akhirnya kita mengerti bahwa ini persaingan popularitas sebetulnya tuh. Dan yang dikorbankan adalah masa depan dari ilmu pengetahuan. Jadi ini konyolnya di situ tuh. Ya. Ya ini memang menarik kalau kita cermati. Kelihatannya kan meskipun akan terjadi perubahan, ini nggak satu paket bersama dengan reshuffle kabinet. Biasanya kan begitu ya, Bung Rocky, kalau Panglima TNI kan terpisah dan dia harus diajukan secara formalitas untuk mendapat persetujuan dari DPR. Jadi kalau lihat tadi saya lihat ini memang Pak Hadi Cahyanto ini tadi saya sebut tanggal 1 November itu baru akan pensiun. Kemudian Andika ini 1 tahun kemudian 26 Desember dan ada kompetitornya ini lebih muda nih, Kepala Staf Angkatan Laut di Yudo Margono itu dia kelahiran 26 November 65. Jadi 1 tahun, dia lebih 1 tahun lebih muda dari Andika. Jadi peluangnya memang kalau lihat dari usia pensiunnya itu Kepala Staf Angkatan Laut yang punya peluang lebih besar dibandingkan Andika. Nah, jadi orang kemarin juga melihat apakah ini bagian dari itu, bagian dari kontestasi memperutkan posisi Panglima TNI, ribut-ribut vaksin Nusantara. Kalau kita lihat genealogi dari persaingan menjadi Panglima itu selalu basisnya adalah kepentingan siapa itu, atau sebetulnya lebih khas di belakang itu siapa yang punya klik. Jadi klik-klikan di dalam politik juga ada klik-klikan di dalam TNI itu.
Tapi TNI punya satu sikap profesional, yaitu Dewan Jabatan Tinggi. Tetapi yang itu ya, tapi yang jadi soal sekarang adalah kan memimpin TNI itu nggak bisa setiap tahun diganti kan. Jadi sebaiknya orang yang memang dimaksudkan untuk memimpin dalam jangka panjang itu 2 tahun, 3 tahun. Kalau tinggal 6 bulan atau tinggal setahun terus pensiun, itu juga problem. Jadi harusnya lepas dari segala macam kepentingan di belakang politik penggantian Panglima ini, ada satu prinsip yang mesti dipegang, bahwa kesinambungan kebijakan itu sebaiknya diberikan pada seseorang yang pensiunnya masih panjang. Kan itu logikanya begitu sebetulnya tuh. Jadi ini problem yang berulang terus. Setiap kali ada pergantian Panglima TNI, kasakusuk politiknya jadi panjang. Padahal ini adalah profesi yang sebetulnya ya udah berjalan aja sesuai dengan sistem meritokrasi di dalam TNI kan. Tetapi sekali lagi kan ada 2024, maka mesti dicari akal supaya nanti bersamaan dengan 2024 paket TNI dari Panglima ke kepala-kepala angkatan ini itu harus dikondisikan supaya dalam satu orkestrasi untuk mengamankan 2024. Itu yang terbaca oleh publik. Itu buruknya tuh. Jadi seolah-olah Panglima TNI itu harus sejajar dengan atau jadwal Panglima TNI harus paralel dengan jadwal elektoral kita. Itu kacau cara berpikir semacam itu. Nah, tetapi kalau kita lihat tadi Anda kan bicara soal meritokrasi, dalam kasus Panglima yang sekarang Hadi Cahyanto ini banyak sekali mendapat sorotan gitu karena latar belakangnya dan karena kedekatannya dengan Pak Jokowi, karena dia ini kan yang disebut salah satunya sebagai geng Solo gitu ya, karena sama ketika dia menjadi kepala Lanut Pangkalan Udara di Adi Sumarmo Solo itu, pada waktu itu Pak Jokowi menjadi wali kota. Nah, inilah kemudian karirnya terus nanjak dan kemudian akhirnya jadi Panglima TNI. Orang jadi tidak lagi melihat bahwa oh ini kalau sudah masalah ini masalahnya politik, bukan lagi soal profesionalisme atau meritokrasi. Itu soalnya waktu kita bikin reformasi, kita bikin satu kesepakatan bahwa TNI harus betul-betul jadi tentara profesional. Jadi nggak ada sedikit pun elemen politik di situ tuh. Bahkan kita putuskan bahwa demokrasi artinya supremasi sipil. Bukan berarti militer tidak supreme, bukan, karena kita milih demokrasi. Bahkan sebenarnya bukan supremasi orang sipil, tapi supremasi nilai sipil, the supremacy of civilian value, sehingga terjadi semacam peredaan ketegangan dulu di mana TNI selalu berfungsi dua, itu difungsi. Nah sekarang itu terbawa lagi sebetulnya karena kesempatan untuk menikmati civilian value tidak dihasilkan oleh negara. Akibatnya orang cari rasa aman kembali pada nilai-nilai militer kan. Padahal sebetulnya tentara udah putuskan dengan bagus zaman SBY, Agus Wijaya segala macam itu. Memutuskan untuk betul-betul menjadi tentara profesional. Nah mestinya presiden menghormati keputusan itu. Apapun alasannya, presiden udah nggak perlu kasih kesan bahwa karena pernah ajudan segala macam. Akhirnya orang ingat lagi bahwa memang kalau politik kita tidak bisa lepas dari permainan-permainan politik di belakang layar itu, ya hasilnya tentara juga akan canggung untuk menyatakan diri sebagai tentara profesional. Jadi sekali lagi ini kultur istana itu yang justru memperburuk sistem meritokrasi di dalam organisasi TNI. Yes, oke. Baik, kita tunggu saja Bung Rocky, tetapi kita pastikan bahwa hari ini tidak akan ada reshuffle kabinet. Tolong dicatat. Oke, semoga semua hari dijadiin hari Rabu supaya setiap hari orang deg-degan. Ini Rabu, Kamis apa Jumat ya? Anggap aja semua hari Rabu. Ya, tetapi kalau saya mau kasih bocoran, kalau Anda yang terlalu percaya dengan primbon Jawa seperti biasanya Pak Jokowi, kalau mau tanggal Rabu Pon baru ketemu lagi tanggal 12 Mei. Jadi masih lama banget. Lama lagi. Dan itu bisa dipakai alasan karena saya baca kemarin Muhtar Ngabalin kan ditanya wartawan lagi, kenapa nggak jadi reshuffle? Oh ini karena tidak mudah itu soal pengaturan nomenklatur yang berubah nih. Jadi perlu penyesuaian-penyesuaian. Jadi masih agak lama gitu. Dan kalau
alasannya itu mestinya bisa sampai 2-3 tahun mengubah sebuah nomenklatur lembaga itu kan nggak mudah penyesuaiannya, Bung Rocky ya. Itu setiap kali nama oknum itu disebut, saya kayak membayangin ada Petruk lewat itu. Maafkan saya kalau mengganggu perasaan Anda. Selebihnya sebetulnya public opinion itu kan sebetulnya ada isinya kalau yang ngomong itu orang yang betul-betul paham tentang duduk perkara tuh. Jadi kalau sekedar komentator dari orang yang mengaku dekat dengan presiden itu lalu punya kartu nama KSP, itu orang udah nggak anggap. Karena kita mau dengar sebetulnya apa yang diucapkan oleh Megawati, itu lebih berguna. Apa yang diucapkan oleh Pramono Anung, jadi bukan orang-orang yang sekedar nguping lalu cari sensasi seolah-olah tahu tentang rumus istana. Tuh istana sendiri nggak tahu rumusnya tuh. Oke, daripada publik makin bingung, kita mesti akhiri perbincangan kita ini. Terima kasih, Bung Rocky. Mantap. Oke, selamat hari Rabu.